membasuh awak kita yang rigat daripada dosa-dosa. Tapi amunnya hendak minyak harum, napa minyak harumnya kurang juga kalau lah amunnya awak tuh kada minyak harum kurang juga. Napa supaya harum? Yaitu membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan salawat burdah ini memberikan kita minyak harum ketika kita di dalam kubur kita kena insyaallah, dan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam itu sudah kita membahas satu daripada makna daripada sebuting hadis ini. Ada 3 pembahasan sebenarnya. Sebenarnya ada 70 lebih pembahasan. Tapi di sini Sayyidina Muhammad menyebutkan 3 aja. Semalam sudah kita membahas mengenai makna La ilaha illallah. Ingat sudahlah semalam tuh ketika kita sembahyang kena tuntung sembahyang La ilaha illallah. Kada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah la mawjuda bihaqqin illallah. Kada yang ada sebenar-benar ada kecuali Allah. Ketika lahdah kita mengucapkan itu jin sembahyang, belum amunnya kita kau mengamalkan di setiap gerak-gerik kita, diam kita, pandil kita, ahwal kita bagus lagi. Yang terakhir, la ilaha illallah la masyhuda bihaqqin illallah. Nah itu dilajari di pondok-pondok, dilajari nyaman kekanakan mulai lagi halusnya paham. Kekanakan kita juga yang lagi halus-halus itu diberi pemahaman yang bujur. Itulah ya alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ini diberikan Allah Ta'ala la ilaha illallah. Kayak apalah hendak membalasnya lah kali, bener lah. Orang tuh terlalu baik bener lawan kita, wabih membalasnya kita. Sebenarnya yang baik itu siapa gar? Pantaskah kita berbuat maksiat? Jauh bener kalau lah. Lalu siapa garang yang berbuat maksiat? Inya kada tahu. Nah itu tak. Makanya dengan ilmu itu tahu, maka dengan tahu itu maka nyaman itu apa? Nyaman kita kenal dengan siapa garang Tuhan kita. Wa ma khalaqtul, sudah jelaskan kalau sebelum itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang disembah itu hanya Allah, la ilaha illallah. Jadi di dalam hati kamu kada kawa montong. Jadi montong kita tuh ketika la ilaha illallah, hati kita tuh yang bujur tuh Allah Ta'ala dah, itu aja sudah. Yang paling bujur, yang bujur itu Allah, bujur segala-galanya. Nah itu bujur biasa disembah. Ini banyak juga bian mengucapkan la ilaha illallah, sekalinya di dalam hati ini menyeraput yang disembah apakah disembahnya, harta disembahnya, pangkatkah disembahnya, kuitankah disembahnya, duitkah disembahnya. Aku menyakada kada berduit jal kada kau hidup. Nah betuhan akan duit ngarannya. Aku menyakada lawan sidin itu jal kada kau lawan sidin itu begawi. Aku kena kada kawa aku menghidupi anak biniku nah apa. Itu tuhan akan makhluk ngarannya, sadar kada sadar ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang bujur-bujur kita itu mengenal la ilaha illallah dengan ilmul yaqin, dengan ainul yaqin dan haqqul yaqin. Itu seberataan itu terkumpul dalam kalimat atau dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam, ilmu. Jadi di dalam tafsirnya Imam Asy'arawi itu ta'wilat Imam Sya'rawi 20 jilid. Jadi kita buka tadi di sana, ternyata fa'lam itu ilmu yang mana menggabungkan antara ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin, kita itu yakin dengan apa yang diberikan khabar oleh orang yang memberikan kita khabar, tergantung orangnya. Amunnya orangnya itu kita percayai, maka kita akan sampai ke ilmul yaqin. Siapa orang yang mengkhabarkan fa'lam annahu la ilaha illallah itu siapa orangnya? Sayyidina
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya habarnya dari Sayyidina Muhammad, kita harus mengetahuinya dengan ilmul yaqin. Terus Bang, ainul yaqinnya Bang, ainul yaqinnya itu kita itu percaya, yakin, bujur-bujur yakin kita itu sudah berhadapan, sudah menyaksikan bahwasanya ada Tuhan selain daripada Allah yang sudah dihabari oleh Sayyidina Muhammad tadi. Lalu kita menghadapi langsung kalimat la ilaha illallah itu, maka itu dinamakan dengan ainul yaqin. Amunnya hakul yakin itu kada sekadar menghadapi aja, tapi merasai sudah. Merasai apa garang yang dinamakan dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat la ilaha illallah insyaallah lah. Siapa yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah, insyaallah selamat asal ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Asal ridha, lawan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan ridhonya Allah aja. Kalau pang nyaring-nyaring kena mengucapkan la ilaha illallah, supaya disambat orang aku ni ahli la ilaha illallah, supaya aku disambat orang di macam-macam, minta sambat orang enggak dosa. Kita itu mengharap ridhonya Allah, mengucapkan la ilaha illallah aja kah? Kada barataan, menuntut ilmunya kah, baca burdahnya kah, sekalipun qabul. Kenapa pulang macam-macam ibadah, sebaratan ibadah jangan kada mengharap ridhonya Allah. Sudah kalau malam semalam ulun contohakan, ingat kah? Apa je ulun? Mengharap ridhonya Allah aja kayak apa contohnya? Ini biar misalnya bisi rumah nih. Bisi istana aja dah. Bisi istananya kanal, bisi istana berapa hektar pade? Istana pade. Hendak berapa hektar pian pade? Bisi rumah kanalnya 100 hektar rumahnya aja. Berdua laki bini nih. Dua laki bini di rumah. Yang bebinian tadi, yang bebinian jen dulu. Sama yang lelakian sama juga. Lakinya bungas, lakinya sukih panar tadi. Tapi pas di rumah tuh kan tapi diheraninya, kira-kira nyaman lah. Dapat ridho yang laki tadi, biar lakinya bungas, biar lakinya sugih, biar lakinya, tapi di rumah kada tapi diheraninya, kada ridhonya. Nah ibu jangan kita dapat, sudah sugihnya dapat, hartanya dapat, bungasnya kita dapat, tapi ridhonya kita kada dapat, mau lah. Kada mau kalau lah. Nah makanya kita dapat juga toh, Allah Ta'ala tuh maha pemurah aja, Allah Ta'ala diberi Allah Ta'ala. Tapi yang kita hendaki itu cuma satu, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. La ilaha illallah. Pintulah la ilaha illallah tu jar ulama di dalam kitab Kasimatus Sajjad. Syarahnya Safinatun Najah. Qala ba'duhum, di situ berkata sebagian ulama, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Ya kah? 12 lah la ilaha illallah telah. Enggak percaya hitungi seorang Pak D. Pak D nih. La ilaha illallah itu ada 12. Jar beliau di situ menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada seorang hamba 12 kewajiban. Yang pertama, 6 daripada 12 itu adalah wajib secara zahir. 6 yang sebutingnya, ini berpanggal 2 nih, 6, 12 kalau lah. 6 yang sebutingnya itu adalah yang batin, yang diwajibkan oleh Allah atas ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu Allah Ta'ala mewajibkan 12 perkara. Yang 6 itu yang masalah zahir, yang 6-nya masalah batin. Kenapa? Yang zahirnya itu yang pertama at-taharah, kita itu diwajibkan amunnya kita bujur mengucapkan la ilaha illallah, bujur berudunya tu nah. Wajib kita itu belajar berudu supaya apa? Sembahyang kita sah.
Yang pertama yang diwajibkan itu ketika mengucapkan, sudah orang tuh mengucapkan la ilaha illallah, yang zahirnya itu diwajibkan inya belajar berwudu atau mandi, sama aja. Mandi wajib maksudnya. Yang kedua sembahyang. Yang ketiga puasa. Yang keempat bahaji. Yang kelima apa tadi? Berwudu, sembahyang, puasa, zakat, bahaji. Yang kelima, yang keenam jihad. Jihad itu ada dua, jar pulang jar sidin. Jihad ada jihadul akbar, ada jihadul asgar. Jihadul asgar itu kada depan zaman wahini yang berperang fisabilillah yang pakai pedang atau kada ada. Tapi yang wahini, jihad yang wahini yang diwajibkan adalah jihadun nafsi. Kita memujahadah, kita berperang melawan hawa nafsu. Kita tuh wajib juga, kamunya kita kada perangi hawa nafsunya, hawa nafsu terus kita ini berbuat maksiat aja lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang zahir diwajibkan ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang batinnya pula. Tadi 6, kalau sudah kalah masuk dalam kalimat la ilaha illallah itu 12 kewajiban jar ulama. Yang enamnya bang, yang enamnya jar ulama itu adalah bersangkutan masalah apa yang ada di dalam hati kita, diwajibkan ketika mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tawakkal 'ala Allah. Namun orang tuh sudah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang disembah selain Allah kada ada. Pokoknya yang ku sembah hanya Allah, pantaslah inya kada bertawakal lawan Allah. Berserah diri lawan Allah. Itu amunnya orang hendak bujul-bujul makna la ilaha illallah. Yang pertama tawakal. Yang kedua tafwid. Tafwid ini di atas daripada tawakul, di atas daripada tawakal, berserah diri secara keseluruhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa aja kada pernah hanya itu komplainan Allah. Yang pertama tawakal, kayak apa tawakal kita lawan Allah, kayak apa berserah diri kita lawan Allah pulang. Tawakal masalah rezeki, tawakal masalah jodoh yang belum lagi, macam-macam ayo. Masalah usaha, tawakal, kita begawi, Allah kena yang memberi. Yang penting kita begawi dulu. Yang penting kita begawi dulu. Nah, apa pulang yang ketiga as-sabru. Innallaha ma'as sabirin. Nyamannya orang kada sabar, biar inya buat taat adalah sembahyang tuh kada sabar. Kalau kiranya sembahyangnya lawan Allah kah? Kada. Tak sembahyang tapi kada sabar. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus napa lagi yang keempat ar-ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tumaninah terus dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nya ridha tadi lawan Allah tadi. Pemberian Allah ridha. Ridha kayak apa aja. Ini sudah ngarannya ridha tapi pemusangan orangnya kayak apa kisahnya. Ulun tak mengarannya anak ulun ridha setelah ajar. Harusnya inya abah mamanya ridha dahulu, batu orangnya perang ridha. Bagus juga tafaulan, mudah-mudahan yang anaknya jadi ridha tuh. Ini kada si anak ridha ganal orangnya pemusangan pulang kayak apa kisahnya. Itu kada cocok lawan ngaran-ngarannya. La ilaha illallah. Atau ngarannya sobri. Soalnya pemamayan penyanyitan kada sabar. Nah kayak apa kisahnya? La ilaha illallah. Ada kan ngaran sobri sini? Ada dong kalau lah. Sobirin lain. Napa ulang? Yang kelima az-zuhud. Zuhud lawan dunia. Itu
sedikit ulun namun bahas sebuting-sebuting, makanya ulun singkat aja nih. Ulun bahas sebuting-sebuting pembahasan masalah yang pemulaan tawakal tadi itu sebuting pembahasan pada habis gitu sampai berapa majelis. Nah, kita singkat aja nih. Az-zuhud, lain juhud. Zuhud, dapat dunia digunakan gasan yang diridhoi oleh Allah, itu zuhud. Itu aja sudah yang paling pantas nyaman gasan zaman kita wah ini, sudah dapat dunia, dunianya digunakan gasan akhirat, itu zuhud. Dah itu aja. Tapi dapat dunianya pulang dapat dari yang halal. Namunnya dapat dari yang haram itu kada zuhud nih itu ngarannya. Pak dapat yang halal jangan jerih payah kita, oh ternyata imbahnya itu apa? Kita gunakan gasan di jalan Allah. Itu zuhud ngarannya. Sama aja nih ngaran zuhdi misalnya. Dunia wara. La ilaha, yang terakhir at-taubah. Berbuat taubat terus lawan Allah. Nah, makna la ilaha illallah yang pertama tadi secara zahir, yang secara batin ini yang luar biasa. Namun yang kita dapat ini sudah apa? Fatawakkalu in kuntum mukminin. Namun ikam itu beriman, artinya ketika kita mengucap la ilaha illallah, amunnya kita kada bujur-bujur bertawakal lawan Allah, belum sempurna iman kita, berarti kada sempurna lagi la ilaha illallahnya. Fatawakkalu in kuntum mukminin. Tawakkul ingatakanlah itu dimasukkan ketika kita la ilaha illallah, tawakalnya kayak apa kita lawan Allah, itu diresapi aja tawakalnya kita kayak apa, berserah dirinya secara kuliah kayak apa, imbah tuh sabar kita kayak apa, imbah tuh pulang ridho kita lawan Allah nang kayak apa, imbah tuh pulang zuhud kita lawan dunia kayak apa, yang terakhir kita selalu bertaubat kepada Allah. La ilaha illallah. Ada disebutkan di dalam sebuah hadis daripada Imam At-Tirmidzi, hadisnya itu panjang, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Ketika itu ada seorang hamba di hari kiamat itu didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imbah dihadapakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu juga ianya diperlihatkan sijillat. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih amalnya. Sijillat itu catatan amalnya. Catatannya itu tapi yang tahu lah, kesalahannya itu panjangnya sampainya. Itu kena terjadi, ini hadisnya sahih. Itu kesalahannya itu terlalu banyak benar sampai ke ujung, sampai ujung melihat matanya panjang sampai kemana melihat seitu pang kesalahannya. Nah, jalla Allah taala apalagi yang kamu dustakan, kusam kulihatakan sudah nah. Kada kau bapandir lagi sudahnya. Amun kita wah ini kawa jenak membunguli orang, coba di hadapan Allah kena jalla Allah taala tampaikan Allah taala kesalahan kita sekalinya sepanjang kita melihat itu panjangnya seitu pang kita kebanyakan kita kesalahan kita. Ayo jalla Allah taala, apa yang ikam hendak pertanggungjawabkan ini jalla Allah taala? Apa yang hendak ikam komplain di sini? Kada wahai Allah. Kada wani ulun ya Allah. Nyata kada wani sudah di hadapan. Sudah masukkan ke dalam neraka aja. Akhirnya apa? Akhirnya hadang dulu jalla Allah. Ini ada satu kebaikan. Oh ternyata kebaikan yang satu ini napa? Oh kebaikan yang satu ini ternyata inya pernah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika sembahyang itu untungnya kita 5 kali lah menyebut, kada 5 kali kada lebih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu jangan dianggap enteng ketika kita mengucapkan itu. Bujur-bujur hati kita itu ikhlas lawan Allah mengucapkan itu nah. Itu aja satu kebaikannya. Jar Allah Subhanahu wa taala, nah ikam kubari bitokoh. Tak diberi bitokoh tapi lah kartu, kayak kartu vaksin tuh. Bertulisan asyhadu an la ilaha illallah, di sebelahnya wa asyhadu anna muhammadar. Vaksin 1, vaksin 2 nih.
Tapi ini lain. Ini vaksin keberuntungan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Allah taala itu kesalahannya yang panjangnya sepanjang inya melihat itu banyak benar sudah kesalahannya, timbang lawan kartu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditimbang. Oh, sekali pas ditimbang ternyata kartu yang bertulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, inya ternyata ikhlas mengucapkannya, itu lebih berat daripada dosa-dosanya yang banyak tadi. Lalu diampuni oleh Allah. Jara Allah kadada yang lebih berat daripada namaku, yaitu nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lagi sudah kita ketika kena ada la ilaha illallah, jangan koler lagi sudah. Bahari koler lah. Oh, ini semangat sudah. Biar 100 kali kayak apa? Nah, ada apa-apa 1000 kali. Nah, ulun berdulu boleh kemudian 1000 kali. Artinya ini tergantung yang membawa juga. Biar namanya yang membawa itu aktornya bagus, biar 1000 semangat aja nya. La ilaha illallah. Napa hadis kita semalam, pembahasan kita semalam napa? Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Napa? Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Paling tinggi iman itu adalah perkataan hamba la ilaha illallah. Dan nyaman benar tuh Bang, sudah kena menyiapin la ilaha illallah tuh pokoknya paling afdal iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah yang ada dalam diri kita itu bujur-bujur diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa pulang wa adnaha. Nah, ini pembahasan yang nomor 2. Pembahasan yang nomor 2, wa adnaha, dan yang paling rendah makna iman, artinya yang ke-70 berapa itu kan eta? Sudah disebutkan semalam kalau lah bid'un itu apa bedanya, 6 pendapat perbedaan antara ulama makna bid'un itu. Tapi yang paling masyhurnya antara 9 dan 3. Di antara 3 lawan 9 itu yang paling ashah. Ada yang 10 itulah. Itu kada usah membahas. Nah, apa yang paling sedikit, yang paling rendah iman, apa yang paling rendah iman? Tahulah, membuang sesuatu yang menyakiti daripada muslim. Imatatul adza anit thariq. Ini ada di jalan nih, ada di jalan, paku kah di jalan, ada napa? Ada pohon kah menghalangi jalan, ada napa pulang, ada yang macam-macam, ada batu kah di jalan, lalu kita buang. Itu paling rendah iman. Tahulah fadilahnya imatatul adza anit thariq. Itu masuk dalam kategori firman Allah Ta'ala latif. Puji bagi orang yang ketujuh berbuat kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakan kebaikan. Salah satu kebaikannya itu membuang yang mengganggu jalannya orang beriman di jalan. Membuangi yang di jalan yang mengganggu itu paku kah, duri kah, itu imatatul adza anit thariq, membuang yang dibenci itu imatatul adza, yang mengganggu di jalannya orang yang beriman. Tomunnya ada di jalan tuh ada batu disingkirakan, kalau pina terjajak, kalau pina tekana kendaraan orang terabahinya gara-gara kita membuang lalu inya selamat. Sama aja juan apa tuh, tapi amunnya wani Bang lah. Kada apa tuh biasanya toh anjing kah kucing kah misalnya di jalan tuh anjing kah kucing kah ular kah terampak biasanya ada kalau lah itu amunnya orang berkendaraan amunnya kada melihat kayak apa kabar itu dibuangi tapi amunnya wani Bang lah
Ini ada juga kan namun yang membuangnya itu haro 3 hari kada makan. Nah, menjuluak aja keingatan itu. Jangan juga. Imatatul ada anit tariq, pian tahulah yang paling rendah iman ini nah. Berapa buting hadis Sayyidina Muhammad menjelaskan ini ulun ringkas sudah, dan ini yang hanya ulun dapat. Fadilah kita membuang sesuatu di jalan yang mengganggu manusia. Ada ranting pohonkah kita buangi. Nah, pokoknya apa yang mengganggu di jalan buang. Nah, apa yang pertama? Yang pertama itu min asbabi dukhulil jannah. Ini yang paling rendah iman natilah. Makanya kalimat la ilaha illallah yang paling tinggi itu luar biasa di sisi Allah. Ini yang paling rendah makna iman. Fadilahnya aja 5. Dengarkan aja pian. Fadilahnya 5. Ketika kita imatatul ada anit tariq, membuang sesuatu yang menghalangi jalan muslimin. Ada juga nih makna yang di sini. Nih misalnya jalan menuju ke Nafatani itu ngalih kalau lah, lalu diulahnya nyaman. Nah di aspalinya kalau pang berkumpulan bebuhan Mekarsari sini kena banyak kurangnya terkumpul kau mau olah apa tuh ngarannya aspal sama menyamanakan orang itu ngalih benar karena Fatanis itu jalannya pina berlubak-lubak gitu. Mun ada tuh mun ada lubak-lubak itu pian amunnya berkendaraan tuh lubak yang ada di aspal tuh namanya kau di munnya kau tuh di apa di andaki batu kah di apa kah itu amunnya berkendaraan pas laju kayak apa habar tajungkang, itu masuk juga. Min asbabi dukhulil jannah. Ayo siapa yang mengamalkan paling rendah iman, jarak Nabi Muhammad inya akan diberikan Allah Taala janji masuk ke dalam surganya Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'dhin nas. Aku melihat ada orang yang bersenang-senang hanya di dalam surga sudah bersenang-senang jadi Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena ia membuangi pohon yang pohon itu bakasnya mengganggu jalan manusia. Ini yang paling rendah iman, fadilahnya masuk ke dalam surga, apalagi la ilaha illallah. Pian hendaklah amalan supaya nyaman mengucapkan la ilaha illallah. Hakunlah bun ibu-ibu dangarakan amunnya hendak pian akhir kalimat pian la ilaha illallah ini jauh ulun pinta sebuting ini jana amun pian bebuan pian kawa mengamalkan ini nyaman pian mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Jaga muntung jangan sampai bepandir yang kada baik, itu aja. Jaga muntung jangan sampai terkotori dengan gibah. Jaga muntung jangan berdusta. Jaga muntung jangan menyakiti orang lain. Jaga muntung jangan sampai menyambati orang lain. Jaga muntung daripada fudul. Amunnya kita kawa menjaga muntung kita selalu baik, terus pandiran kita ibadah, ilmu, melajari orang. Kena amunnya pindah kada karuan, berdiam. Amunnya muntungnya itu bagus, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw liyasmut. Amunnya ini beriman kepada Allah nih, pamandirannya bagus saja. Kenapa? Atau berdiam. Amalan yang paling afdal untuk nyaman mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut, jaga muntung daripada dosa. Nah, itu aja sudah. Kira pian nih jauhar permata yang sangat indah itu orang ketika la ilaha illallah itu luar biasa. Kada mungkin mendapatkan la ilaha illallah sedangkan muntung kita ketujuh menyambati orang, muntung kita ketujuh menyakiti orang lain. Nah itu aja sudah. Bawa boleh. Inya juapang guru aja. Inya juapang apa itu penjaga muntung. Apalagi bujur. Orangnya Islam kada? Islam kada orangnya. Namunnya Islam jangan biar pemimpin kah? Biar pejabat kah? Biar napa? Badiam. Kada kau jauh mau ubah. Kalau upang kita berpandil, berpandil sejuta kali berpandil, kau kah mau ubahnya? Orang doakan mudahan dapat hidayah. Nah kayak itu aja sudah. Mudahan dapat hidayah, mudahan jadi waliullahnya. Namun jadi waliullah selesainya maninya. Jangan menyambati orang lain amunnya hendak nyaman mengucapkan la ilaha illallah. Man kana fi akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Hendakkah masuk surga? Itu kuncinya la ilaha illallah. Kenapa? Jangan menyambati orang lain. Muntung dijaga.
siapa yang menjaga muntung dari nang kada bagus, Allah permudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ini aja. Itu yang pertama, nyaman masuk ke dalam surganya Allah. Ini membuangi sesuatu yang di jalan manusia aja lah. Yang kedua, Yang kedua, maghfiratud dzunub. Akan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Maginnya aik la ilaha illallah. Ini yang paling rendah jadilah. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Ini yang paling rendah. Dalam riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariq waqad wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lah. Rawahu Muslim. Ada lelakian berjalan, wajada ghusna syaukin, ada batang kayu tapi berduri, lalu dibuanginya. Karena apa? Karena ini jalan orang. Lalu Allah Ta'ala senang dengan fasyakarallahu lahu, Allah Ta'ala itu senang, faghfara lahu, maka Allah ampuni dosanya. Itu yang kedua, maghfiratud dzunub. Apa lagi lah? Iman. Termasuk daripada iman, artinya ketika kita kau membuangnya itu, Allah Ta'ala nih ada dalam hati kita tuh iman. Bertambah pulang iman, yazid wa yanqus. Amunnya kita menggawi salah satu daripada sebagian dari iman, naik pulang iman kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, minas sadaqah. Dihitung itu daripada sadaqah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumitul adza 'anit tariq sadaqatun. Membuangi sesuatu yang mengganggu di jalan orang muslim itu adalah sedekah, Sayyidina Muhammad. Rawahu Bukhari Muslim lagi. Apa lagi? Ada kulit pisang. Bahari itu kulit pisang, manglaw ini asal ada lagi bang nang kayak itulah. Ada kulit pisang di jalan, dibuangi. Ini istilah membuang kulit pisang di jalan orang mah itu terjungkang masuk nerakanya itu. Jangan. Semisalnya lah yang mengolah orang kalau pinapas berkendaraan, arau la ilaha illallah. Tadilah masuk surga, ampunan Allah, termasuk daripada iman, dihitung sedekah. Yang terakhir, min mahasinil a'mal, ini termasuk amal yang bagus-bagus. Diriwayatkan dalam Imam Muslim, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-ada yumatu anit tariq. Disetor lawan Sayyidina Muhammad amal umatku. Ternyata Sayyidina Muhammad, aku mendapati yang salah satu yang terbaik itu adalah ketika sesuatu yang menghalangi jalan muslimin itu dibuangi. Yang terakhir kita membahas masalah haya. Ini yang paling rendah makna iman. Sudah 5 fadilahnya nanti. Hadisnya sahih berataan. Apalagi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi ya, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berataan insyaallah, dan mudah-mudahan kita mengamalkan ini insyaallah lah. Ajar ulama amunnya hendak mendapatkan kedua-duanya ketika membuang sampah atau membuang itu yang mengganggu di jalan muslimin, gabungkan antara yang paling rendah lawan yang paling tinggi, ucapkan la ilaha illallah. Pas kita membuangnya itu la ilaha illallah, jadi 2 dapatnya, yang paling tinggi dan yang paling rendah. Kita ucapkan, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala berataan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, dosanya hari ini diampuni berataan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bujur, dengan hati yang mudah-mudahan ini menjadikan kita ada bisi bitokoh, kita ada bisi kartu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita pernah mengucapkan kalimat tersebut dengan hati yang ikhlas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi sebab kita mati bertahan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan kalimat tauhid ini mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kalimat tauhid ini kita bisa mendapatkan maqam ma'rifah khassah billah wa mahabbatillah al-khalisah bisri nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ingat jangan kada ingat yang jerulun tadi, amunnya hendak nyaman mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, jaga muntung kada usah umpat-umpatan orang menyembati orang. Tersalah biar aja doakan dan dapat hidayah, kecuali di hadapan kita tersalahnya tagur. Ini yang di TV kada berfaedah juga kita umpat-umpatan bapan dia. Doakan aja supaya nyaman kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang diketujui iblis, disebarakannya nang itu mau umpat-umpat gitu kita menyambati, padahal orangnya la ilaha illallahnya ada dalam hatinya. Jangan, jaga montong kita lah, kada ada faedahnya juga. Amin.